많은 사람들이 하나님은 없다. 나는 하나님 안 믿는다. 그렇게 얘기합니다. Banyak orang berkata bahwa Tuhan itu tidak ada dan saya tidak percaya dengan Tuhan. 그렇게 살다 죽으면 될 겁니다. Dan jika mereka percaya seperti itu, maka mereka akan mati seperti itu. 또 많은 분들이 신앙생활이 어렵다 이렇게 얘기해요. Dan banyak sekali orang yang pergi ke gereja, mereka berkata bahwa perjalanan iman itu sangatlah susah. Dan mereka berkata bahwa gereja itu sangatlah susah. Dan saya mendengar kata-kata seperti ini sering sekali. Setiap kali saya mendengar hal tersebut, inilah yang saya pikirkan. 우리 렘넌트가 저 얘기를 듣는다면 어떻게 될까? Saya berpikir, apa yang akan terjadi jika seorang remnant mendengar kata-kata seperti itu? Itu adalah sesuatu kekhawatiran yang saya miliki. 저 얘기를 우리 어린 아이들에게 하면 그 아이는 어떻게 될까? Apa yang terjadi pada seorang anak jika dia mendengar kata-kata seperti itu dari seorang dewasa? Karena kata-kata seperti itu adalah salah. 아무리 시험 들지만 아이들에게 한다는 것은 영적인 거 아는 사람은 굉장히 위험한 거거든요. Nah, sekarang kata-kata seperti itu mungkin saja benar karena kalian sedang masuk ke dalam masa-masa pencobaan atau kesusahan, tetapi tetap saja itu membawa suatu kerugian yang besar secara rohani pada anak-anak. Sebentar lagi kita akan memiliki World Remnant Conference dan banyak orang-orang dari seluruh dunia akan berkumpul dan Anda tidak akan tahu seperti pengalaman seperti apa yang akan mereka alami di sana, anak-anak yang akan alami di sana. Hal yang sama untuk kalian semua. Hal yang sama yang saya katakan kepada para remnant. 하나님 통하여 예배 때 성공해야 된다. Anda harus memiliki keberhasilan di dalam ibadah, berhubungan dengan Tuhan, tidak peduli siapa, seperti apa pendetanya atau orang lain. Hanya dengan begitu Anda bisa berhasil dan jangan mendengar kata-kata manusia. Ini adalah sesuatu yang saya katakan kepada remnant. Dan hal kedua, 영적인 힘 가지고 공부하지 아니하면 불신자 이길 수 없다. jika Anda tidak belajar dengan kekuatan rohani, maka Anda akan kalah dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Ini adalah suatu kenyataan yang benar. Banyak orang yang tergoda dan juga tertipu oleh hal-hal yang bohong, dan mereka bekerja keras, bekerja dengan tekun, dengan arah yang baik, tapi ada juga orang yang hidup sesuka hati. Tapi Anda harus menjalani hidup Anda sambil Anda melihat firman Tuhan. Bagaimana Anda bisa memiliki suatu panen hari ini? Seperti Anda tahu, Yakub memiliki banyak sekali berkat. Anak-anak Yakub memiliki banyak sekali berkat, tapi mereka tidak tahu. Anak dari Yakub, yaitu kakak-kakak dari Yusuf, bagaimanakah mereka hidup? Mereka sangatlah rajin. Mereka bertekun, bekerja keras, tetapi tidak ada hubungannya dengan Tuhan. Apa yang akan terjadi di masa depan mereka tidak tahu. Lalu dunia mengajarkan mereka bekerjalah dengan keras. Jadi itulah yang mereka lakukan. Tetapi ketika hal-hal tidak terjadi sesuai dengan kemauan mereka, mereka marah dan mereka menyerang orang lain. Tapi ada satu orang yang berbeda, yaitu Yusuf. Dia mengetahui bahwa ada rencana Tuhan dan bahwa Tuhan beserta dengan dia. Bukannya Yusuf menjalani kehidupan Kristiani yang baik, tetapi dia adalah orang yang normal. Jika Anda yang menyerang orang lain dan juga menghakimi orang lain, maka itulah yang abnormal. Nah, Yusuf yang ini, dia menjadi seorang budak. Namun Yusuf sebagai budak pun dia berpegang pada perjanjian Tuhan dan akhirnya dia menjadi seorang pemimpin. Dia menjadi seorang pemimpin di Mesir setelah dia menjadi
budak. Dia menjadi seorang gubernur di Mesir yang sangat sukses dan dia membawa keluarganya ke Mesir dan dia memberikan mereka lahan yang paling baik di sana karena mereka adalah keluarga dari seorang gubernur Mesir. Dan akhirnya beberapa tahun kemudian mereka meninggal dan 400 tahun kemudian orang-orang Israel menjadi orang-orang yang sangat miskin. Dan suatu hari mereka sadar bahwa mereka tidak tinggal di tahan yang mereka miliki dan bahwa mereka adalah budak-budak bagi Mesir. Dan akhirnya suatu hari, inilah pada masa-masa Musa. Musa menyadari bahwa komisi dia adalah untuk menjadi seseorang yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Alangkah baiknya bahwa Musa ini mengetahui kekuatan Tuhan, dan dengan kekuatan Tuhan dia membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Dan akhirnya untuk pertama kali ia berdiri di hadapan Firaun dan ia berkata pada Firaun, lepaskanlah orang-orangku, biarkanlah mereka pergi supaya saya bisa melakukan pengorbanan darah. Dan Firaun tidak mengerti apa itu pengorbanan darah. Jadi seorang tokoh utama dunia tidak tahu apa itu pengorbanan darah, walaupun dia mempunyai kuasa yang sangat besar di Mesir dan di seluruh dunia. Ia bertanya, apa itu pengorbanan darah anak domba? Dia berkata kepada Musa bahwa kamu itu gila. Jika Anda memang benar-benar harus melakukan pengorbanan darah, dan lakukanlah pengorbanan darah itu di sini di Mesir. Dan Musa berkata, tidak, kita harus pergi kembali ke negara kami sendiri, ke bangsa kami. Bangsa kami harus kembali ke negara kami sendiri dan memberikan pengorbanan darah kepada Tuhan di sana. Jadi Firaun berkata, orang-orang itu berkata seperti itu karena mereka mempunyai makanan terlalu banyak. Jadi kurangi makanan mereka dan berikan mereka pekerjaan yang lipat ganda. Dan akhirnya apa yang terjadi di Mesir ketika mereka menyebarkan darah anak domba di pintu? Akhirnya satu hal yang Firaun paling takuti, yaitu anak sulung dari setiap rumah itu meninggal di Mesir. Jadi seluruh Mesir menderita, dan pada saat itulah Firaun melepaskan mereka pergi. Tapi setelah dia melepaskan mereka, dia tetap saja mengejar mereka, dan di Laut Merah, Firaun dan Mesir pada berkata, mereka memang bisa melarikan diri, biarkan saja mereka pergi, tapi mereka akan mati. Hari di mana mereka pergi itu keluar dari Mesir dikatakan sebagai Paskah. Tapi mereka kan akan pergi ke gurun pasir. Apakah mereka akan hidup? Mereka pasti mati. Jadi semua bangsa di sekitar mereka berkata seperti itu. Tetapi karena ada alasan mengapa hal ini terjadi, Tuhan memberikan mereka jalan dan membuka Laut Merah menjadi dua. Dan akhirnya dia juga terus berjalan, dibimbing oleh awan-awan dan juga dibimbing oleh api. Dan Tuhan memberi mereka makan dengan mana dan juga burung puyuh. Ini bukanlah hanya berpegang pada suatu jawaban yang kecil, tetapi suatu alasan atau suatu kekuatan yang lebih besar daripada itu. Ada suatu hari Pentakosta
맥추절이다. Ketika mereka menanam suatu tanaman liar dan tetapi mereka bisa memanen dari itu. Nah, itulah hari Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari karena Penta artinya 5. Kenapa kita harus mendengarkan firman ini? Setelah beberapa saat berlalu, hal yang sama terjadi. Kesulitan dan juga krisis datang kepada bangsa Israel lagi. Dan inilah saat di mana Yeremia menangis. Ketika Remnant Conference akan datang ini, kita harus berpegang pada perjanjian Tuhan. Banyak orang yang tidak setuju akan hal ini. Yeremia setiap kali ia berkata sesuatu, ia mengatakan hal yang sama terus-menerus dan orang-orang berkata bahwa dia adalah orang yang aneh. Banyak orang lain yang berkata bahwa kita harus belajar dengan baik dan lain-lain, tapi Yeremia tidak berkata seperti itu. Yeremia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara dan tetapi semua kata-kata yang Yeremia katakan itu akhirnya terjadi bukan karena Yeremia mengatakannya, tapi karena itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Kita juga memiliki kesulitan kita sendiri dan kita memiliki kesusahan kita sendiri dan bahkan mungkin ada penderitaan yang sangat serius sekali dalam hidup kita atau mungkin kesusahan yang menuju krisis atau mungkin bahkan kematian yang kita alami. Namun Yeremia yang memiliki jawaban tidak takut sama sekali karena ia sudah mengetahui saat dimana ia mengetahui bahwa segalanya itu hanyalah sementara. Jika Anda memiliki suatu kesusahan atau suatu kesulitan, suatu pencobaan atau penderitaan, apa yang Anda lakukan? Anda harus tahu bahwa hal itu adalah sesuatu yang sangat sementara. Maka pada saat itulah jawaban 100 tahun akan diberikan kepada Anda. Dan itu akan membuka jalan pada 1000 tahun. Jawaban 1000 tahun. Dan lihatlah Alkitab dan semua sejarah. Itu adalah hal-hal, suatu kesusahan itu adalah sesuatu yang sangat temporary, sesuatu yang sangat sementara, bersifat sementara. Di Korea ada suatu department store yang hancur. Ada banyak politikus-politikus negara yang sebenarnya tahu hal itu sebelum hal itu terjadi. Mereka sebenarnya bisa memikirkan hal itu lebih dalam lagi, tetapi mereka tidak memberikan waktu untuk berpikir lebih dalam lagi mengenai hal itu. Bukan hanya orang-orang yang tinggal di situ meninggal, tetapi orang-orang yang pertama kali datang ke Seoul, datang ke kota itu, mati karena mereka mengunjungi keluarga mereka. Jadi sebenarnya struktur bangunannya itu sudah salah. Mana mungkin sih suatu jembatan hancur karena hal simpel, tapi banyak orang yang tahu sebelumnya, tapi mereka tidak melakukan apapun. Hal-hal ini terjadi pada negara Korea. Ada orang yang sudah tahu bahwa strukturnya salah dan banyak orang yang tidak mendengarkan mereka. Now there was a great explosion at a factory where people died, but the people who are doing the examinations or preparations, they should have just thought about it carefully. Dan ada juga pabrik di mana pabrik itu meledak. Orang yang menyiapkannya semestinya bisa bersiap-siap dan mengetahui hal itu, tapi mereka tidak memikirkannya. Anda harus memikirkan kekuatan dan juga pekerjaan Tuhan sebelum Anda memikirkan apapun selain hal-hal lain.
just wait until I get success. I'm going to retaliate against my brothers. If he said that, then he would not have Yusuf, had jika Yusuf berkata, oh saya ingin berhasil supaya saya bisa mengalahkan kakak-kakak saya, dia tidak berkata seperti itu. Jika dia berkata seperti itu, dia bukanlah seorang yang berhasil. Tetapi akhirnya dia berkata bahwa Tuhan memiliki rencana mengapa Tuhan mengirim saya ke Mesir, dan saya adalah seorang remnant yang dikirim ke Mesir. Bukanlah suatu kesalahan bahwa saya dikirim ke sini, bukanlah suatu penderitaan, bukankah begitu? Jika Anda kehilangan hal ini, maka Anda kehilangan segalanya. Anda kehilangan identitas Anda, dan juga Anda kehilangan ibadah, dan Anda kehilangan segalanya. Keberadaan Anda itu tidak ada artinya lagi. Jadi, teologi atau apapun, jika Anda tidak ibadah, maka hal itu adalah semua hal itu hilang. Jadi banyak orang yang kehilangan hal ini dan akhirnya mereka rugi. Tetapi Yusuf benar-benar berpikir akan hal ini. Dan dia mengerti bahwa ini adalah suatu metode paling baik yang membimbing dia pergi ke Mesir. Dan akhirnya sedikit demi sedikit dia menjadi seorang pemimpin di Mesir. Apa yang ia lakukan? Dia menerima jawaban untuk 100 tahun. Apakah ini sesuatu yang mungkin? Iya, sangatlah mungkin. Jika Anda menerima jawaban 100 tahun, maka Anda bisa melakukan misi dan penginjilan. Jika Anda sibuk akan penderitaan Anda, maka Anda tidak akan bisa melakukan hal-hal ini. Yusuf masuk ke dalam penjara. Bukanlah ini sesuatu yang akan membuat Anda gila. Tetapi Yusuf mengetahui jawabannya. Dia tidak berputar-putar dan mengatakan hal-hal yang tidak perlu, tetapi dia memberitahu jawaban Tuhan. Dia akhirnya juga bertemu dengan Firaun karena hal tersebut. Dan jawaban 1000 tahun pun datang padanya. Maaf jika saya berkata seperti ini. Jika Anda tidak menerima jawaban 100 atau 1000 tahun, maka Anda tidak dapat melakukan bisnis Anda ataupun misi dan penginjilan. Ketika Yusuf menjadi pemimpin Mesir, dia menyelamatkan seluruh dunia. Ini adalah suatu jawaban abadi yang ia terima, yang tertulis di Alkitab, dan kita pun bisa menerima jawaban seperti ini. Yeremia tidak terguncang sama sekali, tidak tergoyahkan karena dia sudah mengetahui. Dia telah menjadi seorang nabi selama 42 tahun. Dan sampai akhirnya kehancuran datang pun dia tetap menjadi seorang nabi. Dia berkata bahwa jika kita kehilangan perjanjian Tuhan, maka kita akan kalah oleh bangsa-bangsa lain yang tidak percaya pada Tuhan. Jadi karena ia berkata hal-hal seperti itu, ada suatu orang yang mendengar kata tersebut dan memberitahukannya kepada raja. Di raja-raja banyak yang berkata bahwa ayo bunuhlah Nabi Yeremia. Bukankah ini sesuatu yang sangat gila sekali? Untuk anak-anak Tuhan, mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka lupakan firman Tuhan. Tapi kata-kata yang dikatakan oleh iblis didengarkan mereka dan mereka menaruhnya dalam hati mereka. Dan mereka memberikannya kepada orang-orang lain dan mereka menambah-nambahkan hal-hal lain. Dan ini adalah suatu pekerjaan setan. Yeremia orang aneh. Tahu nggak sih Yeremia itu sebenarnya pendukung Babilonia.
바벨론 스파이야. Oh no, he's actually the Oh, spy of bukan, dia Babylon. adalah seorang mata-mata Babilonia. Dia adalah orang jahat. And that's how they Dan created ini this adalah suatu conspiracy konspirasi yang dibuat oleh orang-orang yang percaya pada Tuhan terhadap Yeremia, dan ini menjadi suatu yang sangat besar sekali. Dan Yeremia hampir saja mati karenanya. 요즘 그 우리 교회도 보면 뭐 신천지가 들어왔는지 뭐든지 이상한 소리 하고 다니는 사람 많아요. 그거 잡아내야 돼. There are some strange people from the Shincheonji religion coming into the churches, 터무니없는 causing all 소리를 kinds of 하고 strife and conflict. You gotta get Dan those banyak guys. sekali orang-orang agama lain yang datang kepada dalam gereja-gereja dan mereka membuat keributan dalam gereja-gereja, menyebarkan hal-hal yang aneh. 그러니까 예레미야가 아니잖아요. They consider Anda harus menangkap orang-orang seperti itu. Tapi bagaimana sih kok orang-orang pada zaman itu bisa berkata bahwa Yeremia itu adalah orang yang sebagai mata-mata. But Jeremiah didn't even blink an eye, and he said, 우리가 이렇게 예레미야 하기 berkata, 때문에 복음이 전혀 엉뚱하기 때문에 하나님이 바벨론에 tanpa mengedipkan mata, ia berkata seperti ini, 기도해라 이 말이다. karena kita kehilangan perjanjian Tuhan, maka Tuhan akan mengirimkan bangsa Babilonia untuk menyerang kita. Lalu di bab 36, 예레미야 기도 사람 아닙니까? 37, dia berkata bahwa Yeremia adalah 곧 바벨론이 와서 orang yang berdoa, 지금이라도 dan dia menyadari 회복해라. Jeremiah says, kedaruratan dari situasi ini. So first, let's just say that we'll surrender. 그러니까 Dan 손문에 dia berkata, oh, marilah kita menyerah. 토굴에 가다 버렸다니까요. So they said, oh, look at what he said, and they caused the rumors about him, and then they placed him inside of this place. Jadi intinya itu Yeremia dikurung akhirnya. 토굴 저 산속에서 토문에 땅에다 갖다 이 뚜껑만 지금 묻어버린 거예요. They did not place him in any kind of Mereka prison, tidak- but they put him into a vaulted cell in a dungeon. Yeremia itu tidak ditaruh di penjara tetapi dikurung. 더 위기 오기 Lalu 전에 di bab 일단 38 바벨론을 dikatakan lagi di situ, 우리가 생명 di situ 일하면서 믿음 회복을 해시해야 된다라고 얘기한 거예요. But before greater crisis come, surrender to Babylon so that we can restore sebelum ourselves. krisis-krisis datang, Nobody listened to him. 저 40장에 보면 애굽에 대해서도 Yeremia sudah memperingatkan Then in chapter mereka. 40, he even speaks about Egypt, Dan but no bab one listened. 40 dikatakan mengenai Mesir, tetapi tidak ada yang mendengarkan dia. 이제 우리 아이들이 태어나서 입천장이 다 붙었대. He says our children are going to be born, but the infant's tongue Ia will stick to berkata the roof of bahwa its mouth. anak-anak 어린 kita 아이가 akan 태어나면 어머니 젖을 먹어야 되고 어린 아이가 태어나면 젖을 kelaparan karena 해야 되는데 lidahnya akan 붙어 주게 된다. If a baby is born, it should be nursed by its mother, should be breastfed. But right now, the infant's tongue is sticking to the roof of its mouth. lidahnya itu tuh menempel What does pada that mean? That means there's no one to feed rahang the child. atas mulut karena tidak ada orang yang Children menyusui are begging for anak-anaknya, bread, but there's no one to give. dan anak-anak meminta roti tapi tidak ada seorang pun memberi. And hasn't that been exactly Ini adalah sesuatu yang akhirnya terpenuhi, kan? 예레미야 sudah mengatakannya. 말씀에 그렇게 되기 때문에 미리 막으려고 했는데 예레미야를 어렵게 만드는 거예요. Now, it wasn't because Jeremiah said it, it was fulfilled. Bukan God spoke karena ahead of Yeremia time, mengatakannya, but then tetapi Jeremiah said, Tuhanlah yang because he knew mengatakannya. what happened, he was warning them, but nobody listened, and then they Dan tidak ada orang yang mendengarkannya, malahan mereka Today, mengurung we dia. must grab hold of the covenant. Hari ini juga kita harus berpegang pada perjanjian You know, there are Tuhan. many types of people who come Tahu to nggak church. ada beberapa orang yang beberapa macam orang yang datang ke gereja. 여기 그런 사람들 예배 잘 드리고 있어요. There are Ada many banyak people orang di here who sini worship yang very well because you've met with dire situations and then you receive God's grace and you got mereka saved. beribadah karena mereka melalui sesuatu yang sulit dan mereka menerima anugerah Tuhan dan mereka akhirnya terselamatkan. 말씀 인도 쫙 받아요. And the people who Lalu ada struggled juga with yang life mereka issues for their entire life, and they kesulitan really dalam received hidup God's grace mereka, and they found their answer mereka in menerima Christ. They are really receiving guidance by the word of God. jawaban Very dalam well. Kristus dan mereka benar-benar menerima bimbingan di dalam These Roh kinds of people, Kudus. if they go overseas and study, they also receive the guidance of the word very Mereka well. juga mengikuti firman Tuhan dengan baik. 여러분이 생각하는 거 한국에서 설교 듣고 은혜 받은 말씀 붙잡고 뭘 해야 될 것인가 그걸 놓고 기도하고 실천하고 Jadi Even people who recipients of our orang-orang scholarship, yang you know what they menerima did? She was holding on to the word of God very beasiswa carefully, dari writing it down kita, and figuring out what she should be doing with it. mereka berpikir apa yang harus mereka lakukan dengan beasiswa itu. 대학에서
완전히 장학금 전체 생활비 다주 데려왔어. 인재니까. And I'm not going to just talk about the fruits, but if I have to, Ini bukan this is the masalah ones, buahnya, so tetapi remnant ada went to salah one of the satu best schools remnant in the kita United yang States pergi and ke was able to get full scholarship and even receive sekolah money for di living. Amerika dan dia akhirnya diberikan beasiswa penuhnya dan juga diberikan uang jajan untuk hidup di sana. But there are so many different kinds of Banyak people sekali that orang-orang yang berbeda yang datang ke gereja, orang macam-macam orang. 그것처럼 불쌍한 사람이 없어요. Tapi ada juga yang orang yang datang ke gereja karena mereka sudah generasi kesekian yang datang ke gereja dari keluarga mereka, dan ini adalah sesuatu yang sangat menyedihkan sekali. 그게 정상입니다. But the people who really hold Orang-orang on to the yang word of God, by berpegang receiving pada answers and following that, that's firman actually Tuhan very normal. minggu demi minggu, mereka adalah orang-orang yang normal. 또 먹고 싶어. 정상입니다. Let's say that you had your food 그렇죠. Dan yesterday, misalnya you want to Anda eat again today. memiliki Isn't that normal? makanan kalian kemarin dan Anda ingin makan lagi hari ini, bukannya itu Let's normal? say you had your meal yesterday, but you don't really feel like eating today. A little later, you're going to end up in the Jika Anda hospital. kemarin makan makanan Anda dan hari ini Anda merasa Anda tidak mau makan, itu artinya ujung-ujungnya Anda akan masuk ke rumah sakit. Nah, jika Anda tidak mau makan dan akhirnya hari kematian Anda pun akan datang secepatnya, kan? Banyak sekali orang seperti ini. Tapi banyak sekali orang yang berkata bahwa Yeremia adalah orang yang jahat. 마누라 워낙 독해. 딴 데 갈 수는 없고. They can't go anywhere else. They have to listen and follow their wives. Ada orang yang tidak bisa pergi kemana-mana, tetapi dia mau nggak mau pergi ke gereja karena istrinya mereka pergi ke gereja, tetapi mereka hanya membaca handphone atau membaca koran di gereja. Bagaimana setan akan melihat ini? 이런 기독교인이 수두룩해요. There are so many Christians who don't receive any of the word of God at all, and they just live. Banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mendengar firman Tuhan, tidak mengikuti firman Tuhan, tetapi mereka malahan komplain. 나는 왜 이러냐. Aduh, kenapa sih kok hidup saya nggak bisa benar? Kenapa sih apa sih yang salah dari saya? Dan itulah yang menyebabkan masalah-masalah. Walaupun mereka pergi ke gereja. Dan dengan postur yang seperti ini, orang-orang tersebut pergi mengganggu Yeremia. Tapi Yeremia tidak terguncangkan. Dan apa yang dilakukan? Nomor satu, ia menemukan rencana Tuhan. Jadi apa yang dilakukan dengan konspirasi-konspirasi dan juga perlawanan yang ia miliki? Pertama-tama, ia memikirkan rencana Tuhan, dan itulah bagaimana dia menerima jawaban 100 tahun dan menyadarinya. Kenapa Babylon akan menghancurkan kita? Karena Babylon lah yang harus diinjili oleh kita. Dan banyak sekali kehancuran yang datang pada anak-anak keturunan, tapi tetap saja banyak sekali orang-orang yang percaya pada Tuhan. Jadi kita sebenarnya tidak akan ada apa-apa yang terjadi pada kita. Kita hanya perlu menunggu dan percaya. Saya ingin berkatakan hal ini pada remnant-remnant yang telah tergoyahkan oleh kata-kata yang dikatakan oleh orang-orang dewasa di sekitar Anda. Janganlah mendengarkan hal-hal yang salah, karena rencana Tuhan adalah penggilaan dunia. Duduklah dengan berdiam diri dan tunggulah rencana Tuhan untuk terpenuhi. Generasi masa depan, generasi yang tua, Yusuf menderita dan banyak sekali orang-orang yang membunuh Yusuf, tapi akhirnya dia menjadi seorang pemimpin Mesir. Daniel, the servant of the Most High God. You are the remnants to receive that. Kalianlah yang akan menerima berkat-berkat seperti ini. Remnant. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan berkata, "Oh Daniel, orang yang mengabdikan diri pada Tuhan yang paling tinggi." Lalu ketiga temannya Daniel juga sama.
You know, if you can just hold on to the Jika Anda covenant and berpegang get pada married well, you'll be like perjanjian Esther. Tuhan dan Anda menikah, maka Anda akan seperti Esther. 안타깝죠. But it's quite sad and frustrating. 하나만 뭐 참으면 되는 겁니다. You know, if you just know this one Hanya thing, saja Anda mengerti hal ini. Hanya saja jika Anda mengerti satu hal ini. do you think that Joseph or Daniel or Esther had no Pikir, hardships at all? apakah kamu berpikir bahwa Yusuf, Daniel, dan Esther mereka tidak memiliki kesulitan dalam hidup mereka? Tapi mereka percaya bahwa Tuhan beserta dengan mereka. Dan jika 문제입니다. And the second mereka lenyap dan mati, dan lenyaplah mereka. 위로와 힘을 얻게 됐어요. he was able to receive God's comfort and Dan God's Yeremia true strength. yang kedua, dia juga datang untuk menerima That is in Jeremiah rasa chapter nyaman yang 33, sejati verse dan 1. kekuatan dari Tuhan. What does it Di say? Yeremia 33 ayat 1, apa yang dikatakan di situ? 갇혔을 때에 While Jeremiah was still confined in the courtyard of the guard. Ketika Yeremia That means he masih was confined again. 뭐라고 돼? tertutup, What does this mean? 여호와의 말씀이 terkurung di dalam 예레미야에게 pelataran 두 penjagaannya itu. 번째이니라. The word of the Lord came to him Beginilah a firman second Tuhan time. datang untuk kedua kalinya. You need to find your answer here. Anda harus menemukan jawabannya di sini. 하나님 말씀이라는데 그게 아니고요. 정확한 하나님의 답이 있잖아요. 그걸 찾은 거예요. No, some people, Ada they beberapa live their orang yang lives berkata any which way they bahwa want and mereka grapple with tidak anything, mau, but you have to hold on to mereka God's mau hidup word. berpegang pada apapun saja. Tapi Yeremia benar-benar berpegang pada firman Tuhan. 행하는 This is what the Lord says. He will make Inilah the yang earth. Tuhan katakan, Tuhan yang menjadikan God bumi. is the one who's doing Jadi things. Tuhanlah yang menciptakan dan membuat hal-hal terjadi. The Lord Dan who formed it and Tuhanlah yang established it. membentuknya dan menegakkannya. That's even more fearful. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti atau The Lord dipegang is his oleh name. Yeremia. 그게 이절입니다. Tuhan ialah namanya. Ini 반대로 뭐라고 돼 있습니까? And then what does ayat verse kedua 3 dan say? ayat yang ketiga dikatakan di situ, 내게 부르짖으라. Call berserulah to me. padaku. 딴 걸 하라 안 했어요. 부르짖으라. God didn't say anything else, but he said call Tuhan to tidak me. berkata apapun lagi, tapi ia berkata, berserulah padaku, dan aku akan menjawab engkau. 알지 못하는 크고 비밀한 일을 네게 보이리라. And tell you great and unsearchable things Dan you akan do not know. memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Inilah hal yang benar sekali, dan apakah Anda mempunyai pengalaman yang seperti ini? There's a great difference between those who have Ada and those who perbedaan do not pada have. orang-orang Have yang you memiliki hal experienced ini dan telah mengalami hal ini, dan orang-orang yang belum mengalaminya. Apakah Anda sudah mengalami hal ini? So when I was Ketika in saya Japan, there was a sedang time di when there's a Jepang, vending machine where you have to pull out your ada food, and I suatu did that. vending machine di mana kita bisa masukin koin lalu makanan yang keluar dari situ. Money, I was counting my coins so that I can get them food from a vending machine. Ada suatu hari di mana But I wasn't so very saya tidak sad. memiliki uang dan saya Why? Because I possess a lot of nggak Korean bisa money. masukin uang yang cukup I wasn't untuk able to change it into Japanese money. ambil makanan di I situ. wasn't sad about it. Saya nggak sedih karena saya memiliki banyak koin Korea, tapi saya tidak mempunyai koin Jepang. But think about a true homeless person that has no food, that has no money to get food, how difficult it would be. But if we have it, then there will be no Tapi problem. berpikirlah orang-orang yang pengemis di jalan yang tidak memiliki uang, maka mereka akan sedih. Tapi karena kita memiliki koin, kita tidak perlu sedih, kan? You can ask my secretaries. There's so many people who want to buy me a meal, who want to have dinner or lunch with me, and I can only eat Saya 3 hanya meals bisa a day. makan 3 kali sehari, tetapi banyak sekali orang-orang yang ingin mentraktir saya. 나를 이용하거나 도와달라는 사람이라. But the people Dan who want to have a meal with me, 100% 100% orang-orang yang use me or they want my help. ingin mentraktir saya itu karena mereka ingin menggunakan saya atau ingin meminta bantuan dari saya. Inilah sesuatu yang saya alami dan saya rasakan. Saya Never felt tidak that way when I had dinner or lunch with my pastors or other church member, because we just have to share grace. But those other people, all they want to do is use and abuse, and so I think that I feel very sorry for Saya them. tidak berpikir seperti itu sebenarnya, karena setiap kali saya bertemu dengan orang-orang, kita juga berbagi anugerah Tuhan, kan? I'm truly a happy person, a child Jadi of God. saya harus berpikir bahwa saya adalah anak Tuhan, saya adalah orang yang sangat bahagia sekali dan penuh dengan sukacita. 웃기네 지금.
when our deacons or elders or pastors come together for a meal, we're having fellowship inside of God's love. But outside in the world, it's all about conspiracy. It's all about Kalau kita sedang makan dengan para penetua dan juga orang-orang pekerja gereja, ya kita sedang berbagi kasih Tuhan dan anugerah Tuhan. Tapi di luar sana banyak sekali konspirasi di dunia ini. what will happen if our remnants were faced with this Dan kind of bagaimana apa yang terjadi jika remnant-remnant harus menghadapi because the masalah yang non-believers that seperti don't have ini? God, they are so Karena orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, mereka sangatlah jahat. 더 악해. and the Dan people who orang-orang go to yang church, but pergi they ke don't believe gereja, in God, tetapi they're mereka more tidak percaya wicked. pada Tuhan, mereka 너는 lebih jahat 내게 lagi. 부르짖으라. 내가 네가 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 비밀한 일 네게 보이리라. Call to me and I will answer you Berserulah and tell you padaku, great and unsearchable things dan you aku do akan not menjawab know. engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang tidak terpahami. Ini adalah suatu jawaban ketiga yang terjadi. 원수가 도와주는 거예요. The enemies came to help. Malahan Yeremia menerima jawaban melalui bantuan dari musuhnya. 원수가 도와줘요. Musuhnya Isn't that datang amazing? untuk memberi The bantuan. Israelites wanted to kill Jeremiah, but it was the enemies wanting to come and help Israel him. ingin membunuh Yeremia, tetapi akhirnya musuh dari Israel lah yang membantu As you know very well, Yeremia, menolong Yeremia. Babylon, he comes and he helps Nebukadnezar, Jeremiah. raja dari Babilonia, akhirnya lah yang He menyelamatkan helped him so that he could Yeremia. live his life fully as he wanted to preach the word and give sermons. dan membiarkan dia untuk And then later on, he goes and does melakukan missions misi in Egypt. dan menginjil di Mesir. 하나님의 언약을 분명히 알고 말씀 따라갔기 때문에 흔들리지 않았다. Yeremia Jeremiah tidak did not shake at all because he knew tergoyahkan God's sure karena covenant and ia held on to the tahu word of God. perjanjian Tuhan yang sangat And this is the last words that he said. 금이 sangat pasti. He says, "Does gold lose its luster? 안 변합니다. It doesn't Dan change." ditanyakan di situ apakah emas akan kehilangan In other words, something um, completely crazy happened. Gold doesn't lose its akan luster. pudar? Apakah emas itu akan pudar? You don't. 멸망받을 수 없어요. You can never be destroyed. You will Anda not change. tidak akan bisa diubah, tidak akan bisa dihancurkan. Now, what does it say here? It says that means that they do not have life. 떡을 주지 않았다 뭐야? 양식을 주지 않았다고 말이요. And it says that the children are begging for food. That means they haven't given them food. 오늘 언약 굳게 Walaupun anak-anak meminta roti, tetapi tidak ada seorang pun memberi. 나는 흑암을 Ini 이긴 dari Ratapan 4, 1-5. 하나님 자녀다. I am a child of God of the Passover. The God has overcome. Jadi 나는 오늘 오순절의 aku 능력, adalah anak Tuhan 하나님의 dan 나라, Tuhan yang akan 하나님의 능력으로 melampaui segala 안 되는 kesusahan. 곳에 가서 살려내겠다. And I will go to the places that are not working and save them with the power of Saya God, akan the power of menyelamatkan Pentecost. 오순절 orang-orang yang tidak mengetahui Tuhan 천국 dengan 배경 가지고 Pentakosta. 땅에 있는 사람 도우겠다. And with the background of heaven, I will help people on this earth. Dengan 수장절이 That is the feast of latar Ingathering. belakang 이 kerajaan 축복을 Tuhan, saya akan 여러분들이 menyelamatkan 당연하고 확실히 orang-orang. 누리는 Ini 시간이 adalah 되기를 예수님 이름으로 축복합니다. berkat I really kita. bless you in Jesus' name that this blessing you will rightfully begin to Dan dengan enjoy. berkat-berkat ini, semoga kita bisa menikmatinya. Tuhan, terima Let kasih. it be a day of restoration. Biarlah hari ini menjadi suatu hari pemulihan. 참된 생각하게 해주옵소서. Although it's short, temporary, and passing, help us to have Walaupun the right ini adalah thoughts. sesuatu yang sementara, biarkanlah kami memiliki pikiran-pikiran yang benar. And help us to have the right thoughts, the right Suatu faith, pikiran and yang have benar dan confidence juga in suatu what firman, we have. iman yang benar, supaya kami bisa menerima jawaban 100 tahun dan juga menuju jawaban 1000 tahun. 영원한 응답의 시간이 되게 하옵소서. And let it be a time Dan schedule biarlah of ini eternal menjadi answers, suatu doing the jadwal work that waktu man di cannot. mana kita bisa melakukan pekerjaan yang manusia-manusia biasa tidak bisa lakukan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa.